Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Purwo Selatan, jamaah pengajian Muhammadiyah Purwo Selatan, sekaligus jamaah Masjid Al Mubarak. Kalau tadi diungkapkan saya lama ngisi pengajiannya di masjid ini, biasanya rutin malam Kamis. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa sambung kembali. Hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah suasananya cerah karena sudah memasuki musim hujan. Tapi alhamdulillah ini pagi masih cerah. Dan yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensyukuri kenikmatan Allah dan juga sekaligus mensyukuri kita punya tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita akan memulai, saya sudah janji dengan pengurus PRM Purwo Selatan untuk memulai ngaji yang terstruktur utuh, yaitu ngaji kitab mulai dari kitab yang kecil. Kalau di pesantren kitab ini itu kalau gambarnya adalah kitab ini itu hampir seluruh pesantren di Indonesia, bahkan di dunia, ini kitab kecil yang keberkahannya luar biasa, Bapak Ibu. Kitab ini adalah kitab hadis. Tadi saya menyebut ketika kita selalu menyebut sholawat dan salam, tetapi kita agak jarang mengkaji secara langsung peninggalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari pagi ini, mulai dari Masjid Al Mubarak, kita akan menyentuh kitab ini yang biasanya kitab ini bukan diajarkan di tempat umum, tetapi bukan diajarkan kepada masyarakat umum, tapi biasanya khusus untuk para santri. Tapi para santrinya masih yang di awal-awal. Mengapa saya sebut penuh keberkahan? Mahasiswa saya itu kalau saya minta untuk membuat kitab model seperti ini, sudah berkali-kali saya minta, itu dalam seminggu itu selesai, Pak, untuk membuat kitab hadis Al-Arba'in Al-Abrori itu umpamanya. Kitab hadis mengumpulkan 40 hadis Al-Abrori yang dikumpulkan oleh Pak Indal Abror gitu. Jadi nanti umpamanya namanya Soekarno itu Arba'in As-Soekarnoi gitu. 40 hadis yang disusun oleh Pak Soekarno. As-Satibi yang ditulis oleh Pak As-Satibi. Itu mudah, Pak. Seminggu aja selesai, Pak. Bahkan kalau mau serius 1 atau 2 jam selesai, Pak. Tetapi begitu sudah jadi, tidak ada satupun orang yang membaca, Pak. Ya, tetapi ini luar biasanya oleh beliau, kitab ini ditulis kira-kira sekitar 650 Hijriah. Kalau sekarang Hijriahnya tahunnya sudah 1440 berapa, Pak? 6. Katakanlah samalah 46 dari ditulis umpamanya 646. Berarti sudah 800 tahun, Pak. 800 tahun itu hampir seluruh santri, orang yang belajar hadis di seluruh dunia mesti harus membaca ini. Bukan hanya membaca, Pak. Zaman saya dulu ngaji kitab ini dengan bapak saya sendiri,
ketika masih usia sebelum lulus SD, itu harus menghafal seluruhnya. Arbaun itu jumlahnya 40, tapi sebetulnya nanti kitabnya jumlahnya, hadisnya jumlahnya 42 hadis. Jadi kalau diterjemahkan 40-an, tidak 40%. Sehingga saya kenal kitab ini ya sejak tahun 70-an. Dan alhamdulillah ketika saya tanya kepada bapak saya, kalau saya ngaji kitab ini, berarti saya sambung langsung kepada penulisnya, yaitu Pak Nawawi. Nah, kitab hadis ini ditulis oleh Pak Nawawi. Ini namanya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pak Nawawi itu kelahiran Damaskus, kalau sekarang Syria. Tahun lahir 631 Hijriah. Kalau Masehinya 1234 Masehi. Mengapa saya belajar dari bapak saya belajar dari gurunya belajar dari gurunya, sambunglah kepada beliau Imam Nawawi. Begitu saya terus jadi dosen di UIN, kebetulan saya punya murid. Namanya Mas Abdul Jalil Al-Makki. Mengapa pakai Al-Makki? Karena beliau kelahiran Makkah. Hafal Qur'annya, ngajinya juga di Makkah. Kebetulan jadi murid saya ketika S1. Tapi walaupun murid, yang namanya berguru, kadang-kadang saya jadi gurunya beliau jadi guru saya. Maka untuk kitab ini saya juga berguru kepada murid saya yang bernama Mas Abdul Jalil. Statusnya untuk ini berarti saya jadi muridnya beliau. Nah, kalau dari sisi hadis namanya sanad. Sanad hadis ini, kitab hadis ini, atau ijazah ngaji kitab ini lebih dekat kalau saya berhubungannya dengan Mas Abdul Jalil. Karena dari Mas Abdul Jalil langsung ke ulama-ulama Makkah. Beliau sempat ketemu dengan muridnya Syekh Yasin Al-Padangi, ulama dari Padang, Indonesia, yang hampir seluruh ulama di dunia pada awal abad ke-20 itu santrinya Syekh Yasin Al-Padangi. Terutama kalau dari Jogja, dari Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, maka keberkahan luar biasa kalau kita mau mengkaji kitab ini. Walaupun kitabnya memang hanya sederhana, jumlah hadisnya hanya 42 hadis. Kalau saya pilihkan langsung, saya juga punya sanad kesambungannya, punya ijazah sambung kepada penulisnya, yaitu Imam Bukhari. Itu ada 6.000 lebih hadis. Itu bisa sampai seumur hidup tidak selesai itu ngajinya. Karena satu kali pertemuan begini paling-paling hanya satu hadis. Ini aja 42, nanti tidak tahu apa bisa sampai selesai atau tidak. Nah, itu cerita tentang kitab hadis ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin dengar ada kitab Riyadhus Shalihin di rumah punya. Nah, itu pengarangnya sama, yaitu Imam Nawawi. Atau nanti ada yang sudah pernah di pesantren atau mungkin pernah dengar ada kitab fikih Minhajut Thalibin atau Syarah Al-Muhadzab, itu juga bagian dari karya beliau. Tapi agak perlu diperhatikan sedikit, dalam dunia pesantren, dalam dunia pembelajaran hadis, pembelajaran agama, ada dua nama Nawawi, Pak. Ada Nawawi ini kelahiran Damaskus, Syria. Terus nanti ada Syekh Nawawi kelahiran Banten, Tanara, Banten. Itu ulama yang lahir abad ke-19. Itu juga gurunya para ulama di Indonesia. Karena beliau tempatnya juga ada di Makkah. Namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau yang ini Imam Nawawi dari
Syria, yang satunya lagi adalah Imam Nawawi dari Indonesia. Kepada jamaah Masjid Al-Mubarak yang akan melaksanakan sholat suruh, ini waktunya sudah masuk. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang mau sholat suruh dipersilakan untuk merapat ke gedung TPA. Demikian Mas Dulur. Oke, jangan Dulur, langsung kembali ke pengajian lagi. Mas Dulur. Oke, nun sewu nggih, saya lanjutkan, tidak mengganggu yang untuk sholat. Jadi Bapak Ibu kalau nanti lihat sampul kitab seperti ini macam-macam warnanya, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau. Tapi ini kebetulan saya dapatnya yang warnanya, tidak tahu ini benar atau salah, warnanya hijau ya Pak, atau biru ya. Kalau saya untuk menyebut warna itu, kalau warna biru dengan hijau itu mesti keliru. Saya pernah punya kendaraan, menurut saya selama 2 tahun saya mau yakini saya pakai LGX itu warnanya biru. Menurut istri dan anak saya warnanya hijau. Jadi padahal mobil yang sama. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari hadis yang pertama. Sekali lagi, kalau Quran dengan hadis Bapak Ibu itu persis seperti 2 keping mata uang. Jadi namanya uang itu baru berlaku kalau ada sisi satu dan sisi satunya. Kalau hanya sebelah itu tidak laku. Maka kalau dalam Islam, Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Memahami Quran berat kalau tidak menggunakan hadis. Memahami hadis itu juga tuntunannya tidak boleh pemahaman hadis bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Jadi memang ada di aliran Islam itu masyarakat tertentu itu yang mau beragama Islam tetapi hanya mau menggunakan Quran saja, Pak. Hadisnya ditinggalkan. Maka ada kelompok Islam yang namanya disebut diidentifikasi dengan identifikasi ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu mengingkari sunnah atau mengingkari hadis. Padahal Pak, kalau mengingkari hadis memang agak ringan Pak. Ringannya apa? Sholat itu tidak 5 waktu Pak. Sholat itu cukup 3 waktu Pak. Karena dalam Quran sholat itu hanya 3 waktu, yaitu Quran al-Fajri, isuk-isuk itu. Terus tengah-tengah hari. Terus malam hari. Tetapi ya tetap 5 Pak. Nek isuk-isuk gur 1 subuh. Nek awan kuwi 2 zuhur karo asar. Dadi 1 Pak. Salatnya bareng. Papat. Nah, mangke nek malam itu maghrib gabung dengan isya. Nah, sementara kalau dengan Quran dan Sunnah, ya kadang-kadang kita juga melaksanakan 3 itu, tetapi tidak setiap saat. Pada saat-saat tertentu sebutannya dengan jamak. Umpamanya perjalanan panjang jauh itu zuhur sama asar boleh digabung dengan zuhur, maka namanya jamak takdim. Digabung dengan asar maka namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya bareng dengan maghrib isyanya namanya jamak takdim, jamak di depan. Atau kalau jamaknya di isya maka namanya jamak takhir, jamaknya di belakang. Tapi kalau mereka itu tetap menjadi 3. Nah, itu kalau hanya berdasarkan Quran saja, karena kadang-kadang begitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau lebih dalam lagi,
Kalau hanya berdasarkan Quran, bukan hanya waktunya, yang lebih rumit lagi, tidak bisa sholat, Pak. Karena takbiratul ihram, ruku, sujud itu adanya di hadis. Detailnya sholat itu tidak ada, Pak, di Quran. Maka sebetulnya lebih ringan lagi. Akhirnya sudah dikumpulkan di subuh, asar, di pagi, tengah, terus nanti sore, malam, itu akhirnya tidak sholat. Tidak sholat seperti kita. Karena apa? Karena tidak ada tata caranya di Quran. Rokaatnya juga tidak ada di Quran. Nah, itu kalau hanya satu sisi mata uang. Nah, kita masuk ke hadis yang pertama, Pak. Nanti jumlahnya 42 hadis. Kalimatnya adalah an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Qala itu jangan seperti yang di warung, minuman cola. Ini cola di warung itu kok bahasa Arab ya, kayak hadis itu. Jangan-jangan yang punya Muslim itu bukan. Itu cola itu adalah Coca-Cola. Sementara kalau ini cola adalah dari bahasa Arab yang artinya berkata. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini itu disebut di sini Abi Hafsin, an Abi Hafsin, dari Abu Hafs. Siapa Abu Hafs itu? Abu Hafs itu adalah Umar bin Khattab. Abu Hafs itu apa? Abu Hafs itu adalah bapaknya Hafsah. Ketika bapaknya gadis, itu namanya Abu Bakar. Kenapa beliau disebut dengan Abu Bakar? Namanya Abdullah bin Sahra. Belakangan kita kenal dengan khalifah pertama, namanya Abu Bakar. Mengapa beliau dijuluki Abu Bakar? Ya, karena Abu Bakar punya gadis bernama Aisyah. Nah, mengapa kok? Gadis kan banyak. Ya, untuk mengidentifikasi. Karena satu-satunya istri Rasulullah yang dinikah masih gadis adalah Aisyah. Maka itu loh yang gadisnya diperistri oleh Rasulullah. Berarti namanya Pak Abu Bakar. Bukan bakar bahasa Sukuatu, bahasa Purwomartani, dibakar sampai. Jadi Abu juga Abu Bakaran gitu. Abu Bakaran gitu, itu bukan. Tapi Abu itu artinya bapak. Itu Bakar adalah gadis. Nah, bapaknya si gadis yang diperistri oleh Rasulullah. Khalifah kedua sekaligus jadi mertuanya Nabi, punya gadis, punya anak, bukan gadis lagi, punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini diperistri oleh Rasulullah setelah suaminya meninggal dunia dengan syahid di perang Uhud. Umar bin Khattab sedih banget. Putrinya masih muda, usia 21 tahun. Tapi sudah ditinggal syahid oleh suaminya. Umar bin Khattab saking sedihnya matur kepada Abu Bakar, Mas Abu, saya punya anak perempuan, sekarang sudah jadi janda karena kemarin ditinggal syahid oleh si suami. Mau ndak kamu menikah dengan anak saya? Abu Bakar tidak berani. Matur kepada Mas Utsman, matur kepada Mas Ali. Utsman itu Utsman bin Affan, Ali adalah Ali bin Abi Thalib. Ini awal-awal di Madinah. Tidak ada yang sanggup. Terus karena tidak ada yang sanggup, maka yang terakhir beliau matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, putri saya kan panjenengan mangertos nembe ditinggal syahid. Tolonglah dicarikan calon pengganti untuk anak saya. Nabi terus dawuh, jangan khawatir Mas Umar,
insya Allah putrimu akan menikah dengan orang yang lebih mulia dari Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Itu jawabannya Rasulullah. Dengan jawaban begitu, Umar tahu, ya siapa yang lebih mulia daripada Abu Bakar, sudah sangat mulia. Utsman sudah sangat hebat, sudah kaya raya, tetapi pembelaan terhadap Islamnya luar biasa. Apalagi Ali masih muda, kalau ada peperangan, kalau ada permusuhan, yang paling maju lebih awal adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, kalau di Islam di Pulau Jawa, itu mirip-mirip dengan putranya Sunan Kalijaga. Putranya Sunan Kalijaga sekarang dikuburnya dulu, dan sampai sekarang makamnya ada di Bukit Muria dengan sebutan Sunan Muria. Kalau Bapak Ibu pernah pada satu saat berkunjung ke ziarah makam Sunan Muria, itu kalau bagi saya ada yang aneh. Ngubur itu, dan kabarnya dikuburnya itu di rumah. Rumahnya beliau di puncak Bukit Muria. Loh, ngubur punya rumah itu kok di sebuah bukit itu, kalau bukan orang yang aneh gitu, orang yang nyentrik, itu tidak mungkin. Saya pertama kali ke sana itu tahun 2001, itu juga heran. 2001 saja susahnya bukan main untuk naik ke atas. Harus pakai ojek, yang ojeknya kayak pembalap itu. Kayak pemain tong setan gitu. Betul-betul takut betul itu. Tetapi mereka udah biasa wing sampai atas. Kalau jalan kaki, mungkin nafas saya untuk ukuran kayak saya sudah tidak kuat gitu. Lah, ya punya rumah kok di puncak begini. Terus dimakamkannya kok juga di tempat ini. Ternyata setelah saya pelajari, walaupun disebut sebagai wali, walaupun disebut sebagai sunan, kalau di Nusantara ada wali songo, tetapi saya cari-cari, Sunan Muria itu tidak pernah mulang ngaji, Pak. Orang gue murid, Pak. Dan raono riwayatnya Sunan Muria itu ngaji dengan siapa itu raono. Tinggalan ilmunya juga raono, Pak. Tapi ternyata setelah saya pelajari adalah pada saat itu, kalau sunan-sunan yang lain, termasuk bapaknya Sunan Kalijaga, kalau mau menyebarkan Islam, nek eneng preman sing menghalang-halangi, kalau ada orang yang menghalang-halangi perkembangan Islam, sing maju dhisik dhewe, itu namanya ya sunan yang rumahnya di Muria. Maka disebutannya dengan Sunan Muria. Dan belum pernah kalah, Pak. Itu. Maka saya pernah bertemu dengan orang-orang yang suka dengan ilmu-ilmu kanuragan seperti itu. Hari-hari ini yang sedang dicari-cari adalah ingin mewarisi ilmu kesaktiannya Sunan Muria. Ya, jadi gaweane gelut, Pak. Jadi gaweane gelut itu iso jadi wali, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak. Panjenengan semua juga bisa jadi wali, Pak. Ya, saya juga sudah jadi wali. Paling tidak wali murid, Pak. Ya, wali murid. Ya, wali nikah mesti Pak punya anak perempuan gitu. Paling tidak punya dua lah, wali murid, wali nikah. Terus kalau jadi guru, wali kelas. Wali. Terus sebetulnya kita juga punya kesempatan, Pak. Kalau menurut ngaji dengan Gus Baha itu yang viral itu, ada jurusan untuk jadi wali, Pak. Kita semua punya kesempatan, Pak. Yaitu wali jurusan sabar punya istri cerewet. Itu kalau punya istri cerewet itu bisa jadi wali. Contohnya sudah ada, Pak. Beliau sudah meninggal. Kalau yang dicontohkan selalu ada wali di Pulau Jawa, itu kira-kira abad ke-20 awal ke-20, namanya Mbah Hamid Baidowi sana dari Pasuruan. Itu terkenal sebagai wali, Pak. Beliau itu kiai, Pak. Tetapi sudah kalau di rumah sudah tidak kayak kiai, Pak. Kalah karo bojone, Pak. Itu diuring-uring.
Hari-hari itu diuring-uring. Jadi tidak pernah disayang-sayang seumur hidup oleh istrinya. Tetapi beliau sangat sabar, maka sangat terkenal di dunia santri. Saudara kita di dunia santri NU itu Mbah Hamid Baidowi Pasuruan itu dikenal wali yang sangat hebat. Dari jurusan sabar punya istri. Jadi sebetulnya namanya istri, namanya perempuan itu kehebatannya luar biasa. Mengapa? Bisa mengangkat seseorang menjadi wali. Jadi bisa perantara menjadi wali. Tapi kok yontilalah istri saya enggak cerewet banget. Saya akan nyari wali dari jurusan yang lain gitu. Oke, Amir bin Umar bin Khattab Abu Hafs. Kalimatnya gimana? Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya, ini terjemahannya nanti, sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diniatkannya. Kalimatnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu demi Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya karena lidunya yusibuha, untuk dunia yang ingin diraihnya, awim ro'atin, atau hijrahnya karena niat untuk menikahi perempuan yang akan dinikahinya, fahijrotuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia inginkan. Jadi ini peristiwanya adalah saat Nabi hijrah, ternyata ada laki-laki yang namanya orang tersebut disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi di Cukuwatu mau pindah ke utara selokan sana, itu mengikuti Nabi yang pindah ke sana umpamanya. Tapi ternyata pindahnya itu bukan karena niat mengikuti Rasul, Pak. Tetapi karena kebetulan ada gadis bernama Qais. Itu kebetulan ini bukan lagi gadis, seorang janda, masih janda punya anak satu. Jandanya punya anak satu, namanya Qais. Maka sebutannya menjadi Ummu Qais, ibunya Mas Qais, masih balita, masih cantik. Nah, tertarik, maka pindahnya mengikuti hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah karena kebetulan yang ditaksir itu ikut pindah. Nah, maka diabadikan di hadis ini dengan sebutan, kalau ada laki-laki contohnya pindahnya dari Makkah ke Madinah hanya karena mengikuti wanita, ya dia hanya dapat itu. Tapi kalau mengikuti perintah Rasulullah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hadis tentang niat, Pak. Nah, maka ajaran dari hadis ini, petunjuk dari hadis di atas apa, Pak? Petunjuk dari hadis di atas adalah wajibnya niat dalam setiap kali amalan, Pak. Nah, niat itu apa, Pak? Niat itu kalau dalam bahasa fikih, dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab fikih disebut dengan qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li, atau kadang bi fi'lihi. Berkehendak mengerjakan sesuatu, pekerjaan niat itu muqtaronan, berbarengan dengan perbuatannya. Maka kalau sholat, perbuatan awal sholat apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram,
Ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, pada saat itulah di dalam hati perlu ada niat. Maka para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang sudah balik atau sudah mukallaf tidaklah ada nilainya menurut syariat dan tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya kecuali dilandasi dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Nah, begini Pak, kembali kepada tadi, kalau qasdu syai'in muqtaronan bil fi'li atau bi fi'lihi, terjemahannya adalah berkehendak sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Maka Pak, prakteknya Pak, ada orang yang merasa, ada kelompok, ada orang, ada ulama yang merasa, terutama kayak Imam Syafi'i, merasa bahwa kalau Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niat, kadang-kadang bisa lupa atau bisa bingung Pak. Maka kalau kayak Imam Syafi'i menetapkan, oke, kalau begitu supaya hatinya bisa niat perlu dibimbing dengan lafaz, dengan kalimat. Tetapi ini harus diakui, harus dipelajari betul, harus difahami betul. Niat itu ada di hati, bukan di mulut. Ya, jadi kalau yang namanya niat itu bukan usolli fardhu subhi, itu bukan. Usolli fardhu zuhri itu bukan. Itu adalah persiapan untuk mendukung, untuk mempersiapkan supaya niat saat Allah Akbar itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan niatnya, itu baru bimbingan menuju niat. Tetapi Bapak Ibu, karena ini pengajiannya PRM Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah mencukupkan diri, Pak. Mencukupkan diri, tidak perlu menyebut usolli, tidak perlu menyebut nawaitul wudu'a. Mengapa? Karena juga ada alasannya Pak, begini. Ketika jenengan kita mau, umpamanya sudah waktu zuhur, terus jenengan arlojinya dilepas, lengan panjangnya dilipat, sepatunya dilepas, kaos kaki dilepas. Saya ke toilet, buka keran, wudhu. Kira-kira itu berkehendak mau ngapain pada siang hari, Pak? Mau ngapa, Pak? Siang hari sudah dengar azan, apalagi terus datang ke Masjid Al-Mubarak. Sudah pakai sarung, ganti baju, pakai peci, naik sepeda motor dari rumah ke masjid. Kira-kira berkehendak mau ngapain? Mau main atau mau makan warung? Enggak, toh? Enggak. Mau nyapu masjid? Enggak. Berarti mau sholat? Berarti itu sebetulnya sudah membimbing hati untuk ketika berdiri menghadap kiblat. Itu berarti sudah dibimbing sebetulnya, bukan hanya dengan lafaz, tetapi sudah dibimbing dengan perbuatan sebelumnya. Apalagi sudah wudhu segala, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kalau kita mau sholat merasa hatinya belum terbimbing kalau tidak dengan lafaz usolli fardhu zuhri umpamanya, Pak. Dan sebenarnya dua-duanya punya alasan, Pak. Tapi dua-duanya sepakat bahwa yang dihargai niat adalah pada saat Allahu Akbar. Nah, gini Pak, kalau dijelaskan hari ini Pak, loh kok niat begitu itu penting? Oh, niat itu penting Pak. Kalau tadi kesepakatannya adalah para ulama sepakat bahwa perbuatan itu kalau tidak ada niatnya, tidak jelas niatnya, itu tidak ada pahalanya, artinya tidak sampai, karena itu persoalan agama kan, antara diterima dan tidak. Kalau diterima berpahala, kalau tidak jadi berdosa. Itu tidak usah pakai niat Pak, pakai ini aja sekarang Pak. Sekarang coba, kalau jenengan mau telepon dengan seseorang,
Itu kalau dari sisi ini namanya niat itu mencet nomornya, Pak. Artinya yang dituju siapa? Yang dituju siapa? Jadi harus ada sesuatu yang dituju. Sholat itu untuk siapa? Sholat itu lillahi ta'ala. Itu sama dengan kita mau menghubungi Allah. Kalau tidak ada niat itu, ya enggak tahu, mungkin kalian, Bapak Ibu, kita semua hanya sekedar bergerak 4 rakaat, bergerak atas bawah, Allahu Akbar, rukuk, sujud, hanya gerakan-gerakan saja. Tetapi kemanfaatannya tidak, karena tidak sambung kepada Allah, karena tidak ada niatnya. Atau niatnya itu hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk dapat sarapan pagi. Kalau maunya datangnya sekarang, ya dapatnya hanya sarapan pagi, Pak, gitu. Tidak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, di samping dapat pahala, pasti juga tidak mungkin tidak kebagian. Nah, jadi niat itu penting. Nah, contoh yang kedua, Pak. Saya pernah mengalami begini. Ini pengalamannya adalah ruqyah, Pak. Ruqyah itu adalah doa yang syariat. Salah satu doa syariat itu, kalau untuk ruqyah, persyaratannya cukup 2. Satu, yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Terutama yang dasarnya ada di Al-Quran dan juga di Sunnah Rasulullah. Yang kedua, supaya tidak menyeleweng, maka akan lebih baik dibacakannya yang di sampingnya dengar. Jadi kalau ruqyah itu hanya umi-umi tok itu, tidak ada suaranya, itu ketok tenanan bendungung. Tapi yang diucapkan kita kan tidak pernah tahu apa itu ucapannya. Saya pernah tanya, Mas, dengan itu meruqyah itu begitu, itu sebetulnya apa yang dibaca? Kalimat apa yang dibaca? Saya ingin belajar. Ternyata dia jujur pada saya, yang dibaca adalah bahasa Persia, Pak. Mengapa bahasa Persia? Karena dia sedang berkomunikasi dengan petugas-petugas perwakilan raja kerajaan jin, Pak. Peristiwa itu di RSI, Pak. Ya. Kenapa? Ya, karena setiap kali saya mengobati, saya harus berkomunikasi dengan struktur pemerintahan kerajaan jin. Saya tanya, kerajaan jin sekarang di mana? Masih di Persia, Pak. Maka menggunakan bahasa Persia. Kalau saya, seperti dia menggambarkan, kalau polisi, Polsek Kalasan, mau nangkep penjahat wilayah Polsek Berbah, itu tidak boleh, Pak. Langsung tiba-tiba masuk ke Berbah, terus ditangkap oleh polisi Kalasan, itu melanggar aturan. Maka harus berkomunikasi dulu dengan petugas reserse Polsek Berbah, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ini juga iya, mau nangkep jin atau ngusir jin, kebetulan jinnya itu ngakunya kepada saya itu dari India, Pak. Kan jauh. Nah, maka karena dari India, maka beliau harus berkomunikasi dulu dengan perwakilan jin yang dari India. Ngakunya betul dari India. Saya tidak percaya. Wah, mau jin dari India kok bisa omong bahasa Indonesia. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Coba buktikan. Pak, Bu, ngomong misu-misu, Pak, nganggo bahasa India, Pak. Padahal orang yang sakit itu di RSI itu saya tahu persis tidak bisa bahasa India, Pak. Paling banter bahasa Indianya persis seperti kita, Pak. Yaitu apa? Yok nenghi, cuti apa? Gotahe. Hanya seperti itu aja. Kalau yang lain-lain ini misu-misu, Pak. Dowo, Pak, lebih dari 10 menit, Pak. Misu-misu nganggo bahasa India, Pak. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Saya percaya kamu dari India. Tapi tidak tahu itu memang benar dari India atau tidak. Saya juga tidak terlalu percaya. Tapi realnya dia iso, tiba-tiba orang itu tidak pernah ngerti bahasa India, tiba-tiba pada saat di RSI iso nganggo bahasa India. Nah, jadi cara mengusirnya supaya balik ke India harus lapor polisi yang dari jin perwakilan India. Nah, pada suatu saat itu di kampus ada mahasiswi yang kesurupan minta untuk diruqyah, untuk disembuhkan. Teman saya heran, Pak.
Apa yang jenengan baca tadi kan? Yang baca hanya surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Iya. Oh, kalau begitu saya bisa Pak? Bisa. Coba silakan baca. Ketika dibacakan, yang kesurupan itu malah ketawa-ketawa. Malah menirukan Pak. Tapi, loh kok begitu Pak? Ya, coba saya bacakan lagi. Ketika saya bacakan dengan kalimat yang sama, dengan surat yang sama, itu kesakitan. Minta berhenti Pak. Bilangnya panas sakit gitu. Lalu saya bilang kalau memang panas sakit, ayo keluar, kasihan anak ini. Lah teman saya ini jadi duduk, kok Pak, kok lebih manjur jenengan yo? Berarti jenengan sekti yo. Kan gitu ya. Jadi dikira sekti, Pak. Ini urusannya bukan sekti dan tidak sekti. Ini urusannya dengan persoalan niat. Ketika saya bacakan, saya niat bacaan ini kepada Allah untuk menyembuhkan dengan ayat-ayatmu ya Allah, untuk menyembuhkan anak ini yang terkena jin. Nah sementara teman saya ini Putri itu membacanya hanya sekedar melafadzkan. Jadi ngomong tetapi HP-nya tidak dipencet ke nomornya Pak. Ya tekan Pak. Ya terucap Pak itu, tetapi nomornya tidak tersampaikan karena tidak dipencet nomornya. Nah, saya kebetulan mencet nomornya Allah gitu. Sehingga didengar oleh Allah, sehingga ada manfaatnya. Nah, dengan dibacakan begitu, ayo sembuhlah wes, rasa gaya. Terus saya bijiki di telinganya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Wis to, mesake bocah. Nek kepengin nesu karo aku, ning saiki kowe medun ojo menjadikan anak ini seperti harus medun. Urusane iki, nek bar iki ketemu aku dhewe. Mari Pak itu dibujuki ya. Tenan bar kuwi ya terus mara ning ruanganku ndadi meneh Pak. Joget ning ngarepku. Joget tak ning. Artinya itu yang ingin saya ceritakan bukan pada kesurupannya ya Pak ya, tetapi pada bahwa niat itu penting seperti kalau kita menyambungkan, kita ingin berbicara dengan seseorang. Di nomor ini, di HP ini banyak sekali nomor Pak. Tetapi kalau tidak dipencet salah satu, message pesan kita itu tidak tersampaikan. Ya harus disampaikan. Nah, pesan kita kepada Allah, minta kepada Allah, maka harus mencet nama Allah. Kalau mencet nama Allah sekarang sederhana, lewat hati. Berarti niat. Nah, itu niat ada di situ, Pak. Nah, coba begini, Pak. Yang ini agak rumit juga. Kalau niat itu didefinisikan bahwa meniatkan sesuatu, menghendaki sesuatu berbarengan dengan niat, berbarengan dengan perbuatannya, ini juga tidak konsisten, Pak. Tidak bisa dilakukan. Kalau untuk wudu, sholat, itu ngaji begini masih bisa Pak, tapi sing raiso Pak dienggo definisi bahwa niat itu menghendaki sesuatu, berkehendak mengerjakan sesuatu, berbarengan pelaksanaannya berbarengan dengan mengerjakannya. Ini yang sulit itu adalah kalau niat puasa Ramadan Pak. Coba kapan Pak niatnya Pak? Itu kapan niatnya? Ya niatnya kalau memang mau konsisten dengan ini, niatnya setiap imsak Pak. Nah padahal imsaknya di Indonesia itu bukan imsak dalam arti yang sebenarnya. Imsak itu kan menahan, berarti mulai puasa. Tapi imsak di Indonesia itu bukan hukum Pak. Imsak di Indonesia adalah fikih, peringatan. Kalau lampu itu belum lampu merah, lampunya masih lampu kuning. Masih ada kira-kira antara 8 sampai 10 menit. Berarti kapan? Ya kira-kira 10 menit setelah imsak atau pas azan subuh. Nah kan wedi mbok kebablasan toh seringnya. Tapi maka yang paling mudah adalah apa? Yo ndak usah harus dengan lafaz, Pak. Lu pagi-pagi dengan jam 3 bangun Bu, terus Ibu ngenget sego. Kalau sego sudah diinget ngene sakniki karena apa jenenge pun nganggo magicom. Yo mungkin goreng tempe, manasi sayur. Lu jam 3 goreng tempe, manasi sayur iki ngopo? Arep ngopo?
mempersiapkan berarti Anda sudah, dengan kita semua sudah qasdu syai'in, sudah apa? Sudah berkehendak mengerjakan sesuatu. Nah terus sahur, makan sahur kan berarti sudah menuntun hati kita untuk puasa. Sebetulnya kita sudah berarti ketika begitu adzan terus mandek tidak lagi makan, berarti Anda sudah niat untuk puasa. Jadi sebetulnya tanpa dikatakan, kalau jenengan umpamanya meyakininya betul seperti hukum ini adalah imsak, itu belum sampai kepada berhenti betul, tapi hati-hati ya sudah, berarti hati-hatinya di situ. Berhenti makan berarti Anda sudah niat puasa. Sekali lagi, kalau kita sudah berhenti mengatakan bahwa tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, berarti pada saat itu jenengan atau kita sudah niat puasa. Jadi sebetulnya mudah Pak, gampang. Jadi ojo wedi-wedi Pak, karena teman-teman saya itu dulu bingung Pak, di pesantren itu bahkan sampai namanya penyakit was-was Pak. Wudu itu sabak entah Pak banyune Pak. Sapadasan itu sak gentrong pada zaman mbiyen itu kurang Pak. Bahkan ada yang lebih parah Pak. Bae Pak sudah penuh lebih dari 200 liter itu kan boleh langsung ya. Itu rasanya kena najis Pak, dibuang Pak airnya Pak, diisi kembali Pak, dibersihkan, diisi kembali. Setelah penuh ragu-ragu lagi dibuang meneh Pak. Sholat juga begitu Pak. Sik jenenge sholat niku Allah ora situ Pak. Kalau ini masih di depan Pak, kadang-kadang sudah Allah bangel banget itu. Sekira-kira yang 5 menit bubar. Karena ragu-ragu iki mau niatnya pas ora dengan kalimat Allahu Akbar, karena dia mengharuskan bahwa ketika Allahu Akbar itu seperti menerjemahkan usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu diterjemahkan nganggo basa Jawa itu ya Jawa, makanya Allah. Biasanya enggak begini, caranya begini. Kalau begini orang percaya diri Pak. Jadi salah satu orang percaya diri niat itu, kalau niat itu kalau sholat itu tegak Pak, mantap Pak, gagah. Allahu Akbar, itu percaya diri. Tapi kalau model-model yang ketoro banget Pak, wong ragu Pak. Itu ketoro. Itu. Utawa yang kedua etrok-etrok. Gitu. Artinya pura-pura karena ngerti bahwa yang ditaksir itu sedang ikut sholat jamaah. Itu. Ya Pak Agung umpamanya yang bingung. Kayak zamane nom. Kula yo kayak zamane kula si bocah Pak. Itu wah rajin banget. Ning kelas kula kan walaupun si bocah pun mulai ngaji pada saat itu. Itu wah ngaji semangat banget Pak. Karena ngerti neng pojok kono eneng sing kerudungi kuning Pak. Yo nganti tekan saiki Pak nek sok pedhuk itu yo wis sok bergetar Pak. Isih gitu. Dadi kelingan kayak zaman biyen. Oh nek zaman biyen Pak, ora kaya zaman saiki terlalu vulgar ngomong. Nek zaman biyen roh omahe tok wis marem Pak. Kula kadang-kadang niku nek pas balik pondok Pak itu karena naksir niku wau, ku naksir tok Pak. Niku ya kadang-kadang urung tekan omah nglewati omahe dhisik Pak. Marem roh omahe Pak. Gugur nembe roh omahe Pak. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh Pak. Jadi lah saya pernah kayak gitu Pak, harus ke dokter jiwa Pak, harus diobati karena Pak ragu penyakitnya ragu. Nah saya pernah nambahke Pak, sedulur itu 2 orang itu kayak gitu itu. Jadi oleh dokter harus diobati, tapi ya tidak dengan obat tertentu. Jadi niat itu seperti itu Pak. Nah waktu, niat dan tempatnya. Ibadah seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram untuk haji. Adapun puasa cukuplah dengan berniat sebelumnya. Karena kan kesulitan tadi kalau puasa itu. Maka biasanya
Walaupun di Masjid Muhammadiyah pun kalau untuk puasa itu rodok-rodok mirip NU Pak itu poso Pak. Jadi Muhammadiyah itu poso itu sebentar jadi NU Pak. Iya Pak terawih gitu. Nawah apa namanya kan? Nawah itu somagodin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati. Loh, niatnya cuma setahun Pak itu. Hadhihi sanati hadhihi syahri Ramadana. Jadi niatnya untuk 1 bulan. Maka karena untuk puasa 1 bulan, memang menurut para ahli fikih itu niat untuk puasa itu boleh diniati sekali Pak untuk 1 bulan karena memang agak sulit gitu kalau sholat itu kan per sholat. Nah kalau puasa, apalagi kalau yang kebetulan kerainan Pak, kalau niat poso itu harus berbarengan dengan saat tidak puasa, itu yang sulit adalah si kerainan Pak. Turu jam 10 itu kan normal Pak. Tiba-tiba karena mungkin puasa banget, tiba-tiba begitu guru gatangi naik saniki isih jam 4:30 pun mulai poso kan karena azannya jam 4 kurang kan itu. Luan itu tiba-tiba udah masuk waktu puasa dan niatnya kapan? Nah, wah karena kerain. Maka enten Pak, tonggoku niku aja niku Pak. Nek kerainan rasa poso sisan. Beneran Pak, rasa poso sisan. Bener itu rasa poso, malahan ini dikai kemurahan yang Gusti Allah aku digawe kerainan rasa pon poso ngono kuwi kesimpulannya Pak ya monggo gitu. Ya tapi kalau dalam fikih sih gampang Pak. Kalau dalam kitab fikih ada keterangannya Pak. Nah model kados niku niatnya kapan? Niatnya ya pada saat jenengan bangun kok wis jam 4:30 berarti wis waktu subuh, ya sudah pada saat kamu bangun kamu niat untuk puasa. Aku ora sahur, tetapi tetap poso. Nah, kayak gitu. Jadi ketika walaupun orang ngomong aku ora sahur, ora poso tetap kalau jenengan langsung berarti saya puasa hari ini. Maaf Gusti Allah, ya saat itu juga itu disebut dengan niat. Sama dengan jenengan sare mulai jam 10 siang, tangi tiba-tiba jam 3 sore. Salat zuhure kan kebablasan toh. Ya, kalau dalam fikih cara salat zuhurnya ya begitu jenengan bangun dengan wudhu saat itu juga sholat zuhur karena sudah masuk waktu asar ya sekaligus nanti setelahnya sholat asar. Jadi pada saat bangun Bapak Ibu harus sholat persis seperti orang bukan kesurupan pingsan semaput. Begitu rampung semaput itu tidak lagi semaput itu sembuh ya pada saat itu lagi sudah jadi orang mukallaf, sudah kena hukum lagi. Kalau tadi selama semaput pernah kena hukum apa-apa. Lah tetapi yang susah Pak, kesurupannya setahun. Karena kalau pernah Pak dua pasien, sebenarnya kalau bukan dukun, tapi di jalur itu tulung itu mengelola orang kesurupan sak keluarga, anaknya karo bapaknya. Ui, setahun Pak nembe mari Pak. Yo kan berarti orang sadar selama setahun. Yo iso Pak kerja Pak. Tetapi omongannya ndadak tekan ngendi-ngendi Pak. Ora sambung Pak, orang-orang yang ngeremeh Pak. Kadang takon ngalor jawabnya ngidul Pak. Takon A jawabnya B Pak. Selama setahun Pak, iso kerja Pak dari tukang Pak. Anake iki iso kerja ning mall Pak. Ning ora tahu cetha Pak, ora tahu genah Pak. Nah, itu setahun Pak. Setahun kan lumayan peraih sholat setahun. Nah, saya beri warna agak berbeda. Ini tadi saya katakan, kalau keputusannya Tarjih Muhammadiyah, niat itu cukup dengan di hati saja. Nah, tuntunan supaya hati itu bisa sampai kepada niat yang benar itu tadi disadari. Jangan ganti baju, pakai sarung, pakai peci, datang ke masjid, wudhu, berarti itu sudah menata hati untuk pada saatnya Allahu Akbar, Bapak Ibu sudah benar-benar niat sholat. Tetapi saudara-saudara kita, terutama di NU karena pakai madhabnya Syafi'i, maka akan tetapi di sana di kalimatnya dianjurkan saja, anjuran sebetulnya Pak. Bukan harus. Yang salah itu kalau namanya niat itu adalah nawaitul wudu.
mahasiswa saya, Pak, kenapa kok nawaitul wudu A, Pak? Ya kalau tidak B, Pak, itu nawaitul wudu B. Saya jawab, yo kalau nawaitul wudu B nanti sebelahnya wudu C, sebelahnya wudu D, E, F, G, H, I. Nanti ada yang tidak kebagian wudu karena udah sampai Z. Kalau Z itu apalagi hurufnya itu. Ya, kalau jawabannya guyon begitu, itu ya. Jadi saudara-saudara kita yang NU, yang Nahdien, pilihannya adalah mengatakan anjuran untuk apa? Untuk membimbing hati. Lalu mengapa? Mereka juga punya alasan, Pak. Seringkali. Jadi kan memang sudah niatkan kita, yakin kan sholat zuhur itu 4 rakaat kan? Tapi kadang-kadang sudah sholat zuhur itu di tengah-tengah sholat biasanya yang jadi imam. Kalau jadi imam kan hanya ikut. Tapi kalau jadi imam atau kadang-kadang sholat sendiri, yang paling sering sholat sendiri, Pak. Iki jangan sedang rakaat. Gitu, sering loh, Pak. Jangan istirahat rakaat. Pak, jujur, Pak, Bu. Nek ada problem seperti itu untuk kita, itu mesti, pilihannya pirang rakaat, Pak. Mesti pilihannya, waduh, ini loro telu ya. Iki wis loro apa telu ya. Pilihannya awake dhewe yakin, termasuk kula, Pak. Pilihannya wis telu. Ya pilih ya sing akeh men cepet rampung to, Pak. Gitu, Pak. Nggih, mesti pilihannya jujur lah, Pak, mesti begitu itu. Itu manusiawi, Pak. Nggih. Kula sinau fikih itu ya wiwit meh balita, Pak. Karena bapak kula itu rada nakal, Pak. Kula untuk percontohan niku sadurunge mulang bareng-bareng santrine, kula teng omah wis diulang dhisik sing mengko arep diulangke, Pak. Terus engko nek nang kelas niku nang masjid nomor teng kelas, niku nek eneng sing wis gedhe ning ra iso diisin-isin, Pak. Ini gue sing cilik maju. Sing cilik kan kula. Yo diwaca terjemahke. Iso, Pak. Oh, sing cilik aja iso. Sing jane urip, Pak, aku mau diajari. Kula ngerti, Pak. Cek jenengane ning fikih niku, nek salat bingung rakaate, maka pilihannya adalah yang paling sedikit, Pak. Umman Allah iki rakaat wis telu apa papat. Aturane niku pilih telu, Pak. Nek kata-kata telu apa papat, siji apa loro pilihane siji, loro apa telu pilihane loro. Ning nek kula, Pak, pilihan apa bae. Bendang cepet tahiyat akhir, Pak. Nah, ngopo kok pilihane sing paling sedikit? Begini, Pak. Nek kurang itu kan kudu nambah, Pak. Kurang rakaat kudu nambah, Pak. Mestine wis jane nembe loro, tetapi keyakinan kita telu, berarti sebetulnya kurang siji, Pak, nek teng rakaat, Pak. Harus nambah, Pak. Aturan fikihnya Imam Syafi'i. Kudu nambah. Ning nek milih loro, Pak, jane wis telu umpamane. Ragu-ragu antara 2 atau 3. Jane wis telu ning awake dhewe milih loro, Pak. Kelebihan rakaat dalam salat ora ono, Pak, tuntunane kon balekke sing sak rakaat. Ora ono, Pak. Nggih to? Ora ono, Pak, balekke sak rakaat ora ono, Pak. Ning nek kurang niku kon nambah, Pak. Contone jenengan niku nek salat lali ora maca Fatihah utawa nek Fatihah mungkin ora ya. Ning lali ora rukuk umpamane. Tiba-tiba Allahu Akbar terus sujud. Terus begitu pon salat rakaat berikutnya iki mau ketok kurang rukuk. Kan berarti kurang siji niku. Rukun sholat kurang siji. Lah nanti begitu sudah sampai tahiyat akhir sadurunge salam niku kan ngadeg melih, Pak. Ganteni sing doreng rukuk, begitu ngadeg rukuk. Terus sami Allahu liman hamidah, terus lungguh tahiyat akhir rasa ndonga melih baru salam. Nambahi, Pak. Karena kurang. Ning nek lebih, Pak,
Umpamane jenengan sujud niku nek pas ora khusyuk itu kan sujudnya iso ping 3. Gitu Pak. Nggih lah wong kula manusa Pak. Pemenang sampean padha wae. Kula kali jenengan si padha Pak. Si padha Pak. Lah niku Pak yang disebut dengan kadang-kadang sudah melaksanakan saja itu masih lupa. Niku yo maka perlu dibimbing Pak. Nah, kayak gitu. Jadi ada alasan-alasan. Tetapi semua sepakat bahwa niat itu bukan usolli. Niat itu bukan nawaitul wudu, tetapi niat itu ada di dalam hati. Nah, disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Maka tidak cukup hanya sholat saja, bahkan harus menentukannya apakah itu sholat zuhur, asar, dan lain. Sebentar Pak, ini sudah dibagi ya, waktunya juga pas. 1 menit lagi lah. Karena kotaknya tinggal 2 kotak cek. Ya, ini Pak. Sing terakhir Pak. Hadis ini juga sebagai petunjuk bahwa seseorang yang berniat melakukan amalan soleh, lalu ia mendapatkan halangan yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit ataupun karena meninggal, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala atas niatnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, penjelasan ini juga pula yang nganggo sinau lho Pak. Sinaunya apa? Kitabnya setelah kitab Nawawi itu saya harus membaca kitab Syarah Imam Nawawi. Jadi kitabnya ini disyarahi Pak. Kalau Quran dijelaskan namanya tafsir. Hadis dijelaskan kitabnya namanya kitab syarah Pak. Syarahnya pakai SY Pak. Bukan pakai S Pak. Nek sarah itu jadi Sarah Azhari Pak. Atau Sarah Sehan bintang film Pak. Jadi saya juga harus belajar. Ini saya kutip-kutip dari kitab-kitab syarah hadis arba'in Imam Nawawi. Ini kalau ini kan sudah biasa Pak. Jadi begini, hebatnya niat baik Pak. Niat baik Pak kalau dalam Islam, kalau sampai terlaksana, itu kalau dari si pahala, hitungan pahala, itu diberi pahalanya 10 Pak. Artinya diberi pahala 10. Tetapi kalau niat baik Pak, belum terlaksana, baik karena lupa apalagi karena meninggal, itu juga sudah dapat pahala sama dengan pahala mengamalkan perbuatan itu. Tapi syaratnya itu tadi, lapor ke Gusti Allah, benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Lapor Gusti Allah itu kalimatnya lillahi ta'ala, kata kuncinya. Jadi Pak Bu dengan niat. Saya kira apa? Ahad ya, sesuk Senin. Niat Pak, sok poso Pak. Poso Senin, Kamis. Ini ternyata sesuk isu-isu. Ya. Kok terus diundang tonggo kan apa jenengane sambatan. Wah nek sambatan kan abot to, ora kuat nek poso. Akhirnya ora poso. Alhamdulillah Pak. Oleh ganjaran Pak. Jadi sarannya sering-seringlah jenengan kita semua kalau kepengen punya pahala yang banyak tapi rotok ringan, sering niat yang baik-baik Pak. Sering niat yang baik, tapi udah terus diniati. Nah, niatnya kan itu diniati orang untuk melaksanakan enggak. Tapi bener sering niat-niat yang baik. Saya sering loh Pak. Dari rumah niku nyebrang, niku kan rada rame isu-isu Pak. Niku punya diake duit terutama di Senin, mangkat kan Sabtu Ahad sok prai. Jadi enggak pergi kemana-mana. Nah, kalau Senin biasanya niat baik Pak. Orang guru 20.000 Pak. Tak sediani duit 5.000. Sakit sing Joko, nah, sing nyebrangin, tak cekal Pak. Kan berarti sudah niat baik akan sedekah. Tapi ternyata Pak, begitu tak cekal, pintunya jendela tak buka Pak. DE sibuk melengos rono ora ndelok aku. Ora sido tak keke Pak. Gitu. Iya, duitku utuh Pak. Isi itu ganjaran Pak. Jadi model begitu Pak. Jadi nek omongnya 5.000 Pak, oke Pak ganjarannya Pak. Itu. Jadi sering-seringlah niat yang baik Pak itu. Termasuk nek teng lampu merah. Lampu merah niku jane nek undang-undang aturan Perda itu kan ndak boleh ngasih. Tetapi yo mesake wong kadang-kadang dia memang ndak punya pekerjaan terus nanti sing nang omah kula bayangin nang omah nunggu anake ojo-ojo mereka adalah anaknya jalur tuh pakai buku Pak, engkau sih yo aku tak ngamen sih, engkau naik mulai aku tak iso nunggu pakai buku sampean do,
Umpamanya dia begitu, maka tak sediakan duit, Pak. Wih tak cekel, Pak, duitnya, Pak. Jendelanya tak buka, Pak. Dilewati, Pak. Iya kan? Orang dianggap orang Arab kaki, Pak. Nah, yang seperti itu alhamdulillah agama Islam itu menurut tuntunan Nabi itu murai Nabi Gusti Allah. Iku niku, Pak. Untuk niat yang baik, kalaupun belum terlaksana, sudah diberi pahala. Oh, Nabi juga pernah, Pak. Nabi dengan kita kalau sebut mau guyon-guyonan, Pak, hebat kita, Pak. Jenengan iku poso tanggal 10, songo 10 bulan Muharram pun bolak-balik to, Pak. Nggih to? Kanjeng Nabi ku nemen niat tok, Pak. Yo dadi sesuk nek nang akhirat niku ketemu Kanjeng Nabi, Nabi aku duwe amalan sing jenengan belum pernah lho, Pak. Karena Nabi itu sudah niat, oh kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Belum sampai Muharram berikutnya Kanjeng Nabi sudah meninggal lebih dulu. Jadi belum pernah, jenengan sudah pernah, bahkan sudah hampir tiap tahun puasa 9 dan 10 Muharram. Mengapa ada persoalan seperti ini? Karena Nabi pernah, Pak, baru niat sudah tidak terlaksana. Nah, tetapi Pak, kebalikannya, Pak, nek niat elek, Pak, ora kelakon, niku yo alhamdulillah, Pak. Ora dicatat, Pak. Tadi orang duwe dosa, Pak. Kulo pernah, Pak, ke zaman biyen, Pak, ke zaman nom. Nenan, Pak, niat, Pak, saka ngomah, Pak. Niku arep ketemuan, Pak. Niatnya bar ketemuan niku, atau saka cara ngomah kan wedi kali bapak ibu kulo mau konangan. Dari Kroya, niku teng Banyumas, Pak. Janjiane teng Banyumas, ora kok. Sekitar yo 15-20 kilo ning alun-alun Banyumas niku. Janjian niku. Terus tak tunggu, sak jam raket orang, 2 jam rawon. Awalnya ya kecewa, Pak. Waduh, harus ketemu kok rasido rawon. Tapi baru itu kulo sadar, wah alhamdulillah iki ora sido dosa iki. Tenang, Pak, mulai mensyukuri, Pak, karena kulo santri, Pak, zaman sak monten. Mulai mensyukuri, Pak. Terus kulo langsung ke masjid Agung Banyumas niku sing teng lapangan sisi kulon karsi dengan Banyumas niku. Kulo terus salat duha, Pak. Kalau salat syukur, salat duha, Pak, kulo kali tahiyat al masjid. Alhamdulillah udah itu ketemu. Nek mau sebagai anak muda, yo kecewa, Pak. Ini alhamdulillah. Nah, taruh dari sisi itu sebagai sebuah contoh niatnya kurang apik karena maksiat, Pak. Harus ketemu pacar kan, bayangane orang kudu ketemuan tok, Pak. Walaupun bawa motor, bawa helm loro, Pak. Harus takjak nang pantai. Ya paling raka yo senggol-senggolan geger niku yo senggol lah gitu. Utawa direm sithik niku terus jeduk gitu. Helme, Pak, sing jeduk. Niku ora kena dosa, Pak. Ora kena dosa karena belum terlaksana. Maka hati-hati untuk hal seperti itu. Alhamdulillah ini kalau penjelasan hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Nah, mangke pertemuan yang selanjutnya ya bisa di mana saja, bisa dilanjutkan untuk hadis yang kedua. Hadis kedua susu dawa banget, Pak. Ora rampung, Pak, nek sak pertemuan. Nah, padahal ngaji kula kursak bulan pisan ketoke. Nah, bulan pisan ngaji kitab Arba'in begini iso 10 tahun. Ora apa-apa, awet. Awet, tetapi mudah-mudahan ini adalah bagian dari memperkenalkan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyun ngapunten banget satu kata. Bulan kemarin saya diminta untuk jadi juri. Nggih, jadi juri untuk para santri tahfidz Quran di Kalasan Muhammadiyah, tetapi menghafal kitab Arba'in Nawawi ini setoran. Nah, saya diminta untuk jadi jurinya. Tetapi tak tunggu-tunggu nanti dino Jumat, wis tak sanggupi, tak tunggu nanti dino Jumat, acaranya Sabtu. Ketok era situ orang konfirmasi kan kula. Dilalah kula terus entuk dinas luar niku. Jadi arep ditolak dinas luar niku angel, Pak. Nang opo, Pak? Nek disodori dinas luar niku sak sangune, Pak. Nah niku sing marai apa? Karo sak sangune karo sak hotel niku lho, Pak. Karena kula sedang memenuhi takdir
Kulo pernah rodok menyesal, tetapi jadi tak nikmati ke zaman Covid, Pak. Teng omah mau tuh Pak, kulo ndonga, Pak. Ya Allah, iki kayake enak banget iki nek umpama sesuatu Covid, kulo ngrasake nginep dari hotel ke hotel, saka hotel Solo, Jogja, Solo, Semarang, Jakarta, saben dino nginep ning hotel, Pak. Bayangan kulo enak banget aja niku. Pak, bar Covid, Pak. Saben minggu 3 dino Pak ning hotel, Pak. Yo kok mulai Solo, Solo 3, Semarang, Jogja, Purwokerto, Jakarta, Bandung. Niku saben minggu paling ora 3 dino Pak nginep ning hotel. Mblenger Pak. Mblenger kok le maeme kuwi nek esuk-esuk nasi goreng, bubur ayam. Lek turu penak, adem ning yo kademen. Yo dhewean Pak. Ora dhewean. Makane nek pas dinas teng Jogja, hotel teng Jogja, anak bojo kula tak boyong Pak. Tak sewake kamar Pak. Ketoke apian karo bojo. Padahal ben iso turu bareng karo bojone nang. Ku anake tak pisah. Sewake kamar sing sebelah. Jadi sedang menikmati begitu Pak. Jadi nyun ngapunten kalau kemarin, mudah-mudahan nanti pada saat yang lain bisa. Karena memang santri Muhammadiyah pun sekarang sudah harus hafal hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi itu persis seperti juz amma Pak untuk Quran Pak. Jadi kalau untuk santri baik Muhammadiyah, NU atau yang lain-lain, kalau sudah hafal juz amma juz 30, amma yatasaalun 'anil naba'il azim hum fihi mukhtalifun, umpamanya sampai surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu cukup untuk jadi imam. Itu wes apik lah wes. Nah amma yatasaalun kok nek malah santri muhasyam tuh iki. Ning nek wis qul huwallahu ahad cepat iki gitu. Lah nek hadis Pak, hafal Arba'in Nawawi Pak, niku sudah cukup Pak. Nggih, bahan kultum, bahan ceramah Pak. Karena 40 dan dipilihkan Pak oleh Imam Nawawi, itu pilihannya adalah hadis Arba'in Nawawi, itu pilihannya adalah pilihan hadis yang memang khusus Pak. Jadi kalimatnya adalah 40-an hadis mengenai dasar-dasar Islam dan kaidah hukum Pak. Jadi itu pun dipilih sing kira-kira mencukupi untuk dai-dai di masjid-masjid, di musola, di tingkat kampung. 40 cukup Pak. 40 ini kok sak masjid siji kan berarti 40 masjid. Atau 40 bisa 40 kali pertemuan. Nah, 40 kali pertemuan balik lagi kalau sing awal kan wis lali Pak sing awal. Jadi ketoke anyar meleh Pak. Jadi menika telat panjang sekali. Ngapunten. Kurang lebihnya mohon maaf, itu nanti bisa kita lanjutkan. Monggo Bapak Ibu kalau memang mau nanti bisa datang untuk melanjutkan ini. Kalau mau yang lebih serius, saya punya halaqah juga ngaji kitab Bulughul Maram itu. Tetapi Bulughul Maram ini tidak ada terjemahannya Pak. Sing tulisannya Arabi gundul Pak, maca kitab siji-siji itu malam Senin, itu juga ada di sebuah tempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.